teman-teman semua, kembali lagi di channel Bang Arnold. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Saya doakan semoga semuanya sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan. Karena pada video kali ini, saya akan kembali membawakan cerita horor yang berjudul Rendang Daging Manusia, yang sekarang sudah episode yang ke-35. Semoga dari video kita kali ini, teman-teman semua dapat mendapatkan hal yang tidak boleh dilanggar. Dan juga teman-teman dapat terhibur mendengarkan cerita kali ini. Dan tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Rendang Daging Manusia episode yang ke-36. Mari kita dengarkan. Tekadku sudah bulat. Jika seandainya Carla menjebakku, aku akan melawannya. Perlahan tapi pasti, aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang katanya dihuni Mbak Sri. Jika melihat rumah ini dari luar, terlihat sangat kecil. Namun, kenapa ada ruangan yang begitu panjang? Aku terus melangkah, menyusuri ruangan ini, mencari di mana sebenarnya Mbak Sri berada. Brak! Carla menutup pintu dengan sangat kuat. Aku terlonjak kaget mendengar suara benturan keras itu. Carla tersenyum dan melangkah mendekatiku. Mau apa dia? Kenapa kamu begitu ketakutan, Mbak? Aku tidak akan menyakitimu, ucap Carla. Aku tidak takut, hanya kaget saat kau membanting pintu dengan sangat kuat, ucapku seolah bersikap santai. Carla terus melangkah, perlahan mendekat dan semakin mendekat. Aku diam di posisiku, melihat sejauh apa Carla akan bertindak. Dia kira aku bodoh. Aku sudah menyiapkan senjata andalan di dalam bajuku sebelum menemuinya tadi. Ayo Mbak, ibuku ada di dalam, ucapnya saat sudah melewatiku yang berdiri mematung di tempat. Aku mengikuti langkahnya. Di dalam ruangan ini persis seperti lorong yang hanya berukuran 1 meter. Kemana sebenarnya Carla akan membawaku? Apakah di rumah ini juga ada ruangan tersembunyi? Tepat di ujung lorong terdapat sebuah pintu. Carla membuka pintu itu dan masuk ke dalam. Mataku tak berlalak saat melihat Mbak Sri berada di dalam kamar ini dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Tangan dan kakinya diikat pada sebuah tiang yang membentuk huruf X. Tubuhnya penuh dengan luka. Sepertinya luka itu ia dapatkan dengan cara dicambuk. Wajahnya penuh dengan luka memar yang membiru, serta darah di sudut bibir dan matanya yang sudah mengering. Apa yang kau lakukan pada ibumu, wanita iblis? Umpatku pada Carla. Ia hanya tersenyum tipis saat mendengar umpatanku. Aku berlari mendekati Mbak Sri. Bagaimana bisa Carla setega ini pada ibu kandungnya sendiri? Mbah, bangun Mbah. Aku mengguncang tubuh Mbak Sri. Sesaat ia menoleh ke arahku. Tatapan mata itu sangat tajam dan penuh kebencian. Lepaskan ibumu Carla, ucapku memohon. Gak usah sok baik, wanita iblis. Kau saja sama dengannya, ucap Mbak Sri. Apa maksudnya? Ada apa Mbak? Aku akan menolongmu, bersabarlah, ucapku mencoba menenangkannya. Mungkin ia terlalu syok sehingga mengalami trauma yang mendalam. Kau yakin Mbak mau melepaskannya? Ucap Carla sembari tersenyum. Ya, tolong lepaskan ibumu Carla. Tindakanmu ini tidak benar, ucapku sambil menyentuhkan tangan di depan dada, syarat akan permohonan. Kau akan menyesal mengatakan itu Mbak, setelah kau tahu apa yang sebenarnya terjadi, ucap Carla santai. Apa maksudmu? Ibumu yang selama ini merawatmu. Kenapa kau tega melakukan hal ini kepadanya? Ucapku sok bijak. Padahal aku sendiri tega
menghabisi nyawa ayahku. Coba kau tanyakan pada wanita itu, apa biduk permasalahannya, ucap Carla. Matanya merah menyala menatap Mbak Sri yang masih bungkam. Sebenarnya apa yang terjadi, Mbah? Kenapa Carla melakukan ini? Tanyaku pada Mbak Sri. Ia membuang muka, menoleh ke tempat lain. Carla, coba ceritakan apa yang terjadi. Kenapa kamu melakukan ini pada ibumu? Kali ini aku berbicara dengan nada yang sangat lembut, berharap Carla mau menjelaskan apa permasalahannya. Dia bukan ibuku, ucap Carla. Dia adalah wanita iblis, wanita yang tidak punya hati, dan asal Mbak tahu, dia ingin membocorkan rahasia terbesarmu, sambung Carla dengan tatapan datar terarah pada Mbah Sri. Dek, jantungku berdegup kencang mendengar ucapan Carla. Rahasia terbesarku? Itu artinya ibu dan anak ini tahu rahasiaku selama ini. Maksudmu, ucapku terbata. Dia mengetahui rahasiamu, Mbak. Membunuh dan memutilasi serta memasaknya menjadi rendang. Bahkan Mbak juga menjualnya. Dia tahu semuanya, ucap Carla. Bagaimana ini? Posisiku sangat terjepit sekarang. Aku melirik Mbak Sri. Ia menatapku dengan tatapan benci. Melihat ekspresi wajah Mbak Sri, sepertinya Carla tidak berbohong. Buktinya, Mbak Sri seperti ingin membunuhku melalui tatapannya itu. Tentu saja, aku tahu. Bahkan sebelum aku mengenalmu pun, aku sudah tahu. Bukankah aku pernah bilang, jika aku mengetahui apa saja, jika itu sudah bersangkutan dengan melati, ucap Carla. Lalu, kenapa kau tidak melaporkanku ke polisi? Tanyaku bingung. Karena kau adalah penolongku, ucap Carla. Tapi, kenapa kau melakukan hal ini pada ibumu? Tidakkah kau kasihan melihatnya? Ucapku sembari menoleh pada Mbah Sri. Aku sudah bilang, dia bukan ibuku. Dia wanita licik, ucap Carla. Ia menatap tajam Mbah Sri. Apakah aku boleh tahu permasalahannya? Tanyaku. Carla menggeleng. Untuk saat ini, aku tidak bisa menceritakannya. Aku butuh bantuan Mbak menghabisi wanita ini, ucap Carla tangannya menunjuk wajah Mbah Sri. Mbah Sri menggeleng hebat mendengar ucapan Carla. Ketakutan terpancar di wajah wanita tua itu. Aku tidak bisa melakukannya sebelum aku tahu apa permasalahannya, ucapku menolak. Baiklah, aku juga belum puas menyiksanya. Besok aku akan menceritakannya semua padamu, Mbak, ucap Carla. Aku juga mau tahu, kita bekerja sama menjalani bisnis ini bersama. Aku tidak meminta imbalan yang setimpal. Aku hanya ingin membalaskan dendam, sambungnya. Kenapa semua orang yang berada di sekitarku mempunyai dendam? Batinku. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanyaku ragu. Terserah Mbak, mau percaya atau tidak. Ikuti saja kata hatimu, ucap Carla. Aku tidak menemukan kebohongan di raut wajahnya. Setelah mengatakan itu, Carla berlalu keluar dan meninggalkanku. Aku menoleh melihat Mbah Sri yang masih membuang muka dengan wajah ketakutan yang coba ia sembunyikan. Malang sekali nasib wanita tua ini. Aku tidak mendapatkan penjelasan apapun dari Carla. Apakah Mbah mau mengatakan sesuatu tentang apa yang terjadi? Ucapku pada Mbak Sri. Lagi-lagi, ia hanya diam seolah tidak mendengar ucapanku. Aku akan mencari cara untuk membebaskan Mbah jika Mbah mengatakan yang sejujurnya. Ucapku. Mbak Sri menoleh, namun hanya sesaat. Baiklah, jika Mbah tidak mau buka suara, aku tidak akan memaksa. Aku akan bertanya pada Carla. Ucapku berlalu meninggalkannya. Saat tiba di luar, aku melihat Carla duduk bersandar di sebuah kursi kayu. Tangannya menggenggam erat gelas dan meremasnya dengan kuat. Ada hal yang ingin aku tanyakan, ini tentang Riri. Ucapku saat menghampiri Carla dan duduk di sebelahnya. Mendengar nama Riri, Carla pun menoleh. Apa maksud mengatakan aku harus berhati-hati terhadap Riri? Apa kau tahu apa tujuannya masuk ke keluargaku? Aku tidak tahu, tapi yang pasti Riri punya niat jahat, ucap Carla.
Dari mana kau tahu? Aku mendengar percakapannya di telepon waktu itu. Dengan siapa ia berbicara? Apa pembicaraan mereka? Tanyaku penasaran. Aku tidak tahu dengan siapa Riri berbicara. Yang aku dengar, Riri akan membalaskan dendamnya, ucap Carla. Saat aku mempengaruhinya, aku memperingatinya untuk tidak menyakiti keluarga Mbak. Tapi dia tidak mendengarkanku. Aku mengirimkan pesan ancaman akan membunuhnya jika ia berani menyakiti keluarga Mbak. Namun, ancaman itu ia jadikan senjata untuk melaporkanku ke polisi. Sambungnya, sepertinya Carla tidak berkata bohong, karena percakapan yang kubaca di ponsel Riri juga seperti apa yang Carla katakan. Lalu, bagaimana kau bisa mendapatkan nomor ponselnya? Tanyaku. Aku mintanya sebelum tahu kalau Riri punya niat terselubung, ucap Carla. Bagaimana dengan Lucy? Tanyaku. Carla kembali menoleh menghadapku. Kenapa menanyakan Lucy lagi? Dia kan sudah mati, ucap Carla. Bagaimana Carla tahu kalau Lucy sudah mati? Dari mana kau tahu jika Lucy sudah mati? Tanyaku. Carla tersenyum tipis. Tentu saja aku tahu. Ibu melihat Lucy masuk ke dalam rumahmu dan tidak pernah kembali. Apalagi yang terjadi jika tidak mati dan berakhir dalam kuali, ucap Carla. Apa hubunganmu dengan Lucy? Aku sempat menguping pembicaraanmu dengannya tempo hari. Tidak ada hubungan apa-apa. Aku hanya menyuruhnya untuk menggugurkan kandunganmu, ucap Carla dengan santainya. Apa sebenarnya tujuan Carla? Kadang ia membelaku, namun kadang ia seolah menusukku. Ucapannya sangat membangkitkan emosiku saat ini. Kau mau membunuh janinku? Untuk apa? Bentakku. Kesabaranku habis mendengar ucapannya itu. Aku mengeluarkan pisau yang sebelumnya berada dalam bajuku, menodongkan pisau itu tepat di leher Carla. Carla hanya tersenyum. Carla hanya tersenyum, tidak ada ketakutan di raut wajahnya. Anak itu bukan anakmu, Mbak, ucap Carla. Apa maksudmu? Anak di dalam rahimku, tentu saja anakku, ucapku berapi-api. Bisakah singkirkan pisau itu? Aku akan menceritakan semuanya, ucap Carla. Walaupun ragu, aku tetap menyingkirkan pisau itu dari lehernya. Sebenarnya, Dek, apa kamu di dalam? Belum sempat Carla bercerita, Mas Anton menggedor pintu rumah Carla dengan kuat. Astaga, aku lupa, sudah menghilang sangat lama. Pasti Mas Anton sangat mencemaskanku. Gegas, aku membuka pintu. Mas Anton langsung memelukku dengan erat. Maaf Mas, sudah membuatmu panik.